Kenapa Mami bicara seolah-olah Nia sudah meninggal? Hah? Kenapa kalian selalu paksa aku supaya menikah lagi? Harusnya kalian tuh berdoa supaya Nia cepat sembuh, Mam. Riza! Sudahlah. Mungkin ada baiknya juga anak-anak diizinkan menjenguk mamahnya. Barangkali ini ada baiknya loh buat Nia. Dia kan juga kangen sama anak-anak. Aku kangen sama anak-anak. Gimana mereka? Baik. Emang dengan Reza baik-baik aja nih ya. Kalau kau mau aku bisa ajak mereka ke sini. Aku khawatir. Mereka akan takut melihat perubahanku, Mas. Enggak. Kamu masih kelihatan cantik seperti dulu, Nia. Tiap hari aku udah melihat diriku di cermin, Mas. Gak usah bohong. Aku sendiri merasa asing. Semua ini akan selesai setelah operasi. Jadi tolong, kamu tuh harus tenang, Nia. Ya? Kamu tuh harus siapkan mental dan fisik kamu buat operasi biar cepat sembuh. Aku gak mau dioperasi. Kalau operasinya gagal dan Ninin belum ditemukan, siapa yang akan? Nia, Nia. Jangan bicara soal kegagalan dong, Nia. Kamu tuh harus kuat, kamu harus optimis menghadapi ini semua. Kamu akan sembuh, Nia. Ya, percaya. Kamu sembuh kok. Kamu pasti sembuh, Nia. Sudah ada kabar dari Ninin? Aku dengan Karen masih berusaha untuk mencari Ninin. Halo? Ya, saya sendiri. Ini Ibu Ros. Bu Ros, gimana kabarnya Bu? Baik-baik? Ninin sudah diketemukan. Apa? Syukur alhamdulillah. Di mana Bu? Seorang pemuda bernama Bayu. Tadi pagi menghubungi Ibu. Bisa kamu menjemput Ninin? Kamu tahu sendiri kan, Ibu tidak bisa meninggalkan Surabaya. Bisa Bu. Alamatnya Bu? Ya? Oke. Baik. Baik Bu, saya akan usahakan. Ya, terima kasih Bu. Ayo, minum dulu susunya.
Terima kasih karena sudah menolong saya. Saya sudah menghubungi nomor telepon yang kamu berikan. Dan saya bicara dengan Ibu Rosvita. Lalu, apa kata Bu Ros? Katanya Ibu Nia sedang menjalani operasi. Dan kamu sangat dibutuhkan di sana. Dia akan mengirimkan seseorang untuk menjemput kamu di sini. Seandainya Anda nggak menolong saya, mungkin saya sudah meninggal sekarang ini. Bukan saya yang menolong kamu, tapi Tuhan. Manusia kan cuma perantara. Iya, tapi biar bagaimanapun, saya sudah banyak berhutang budi sama Anda. Panggil saya Bayu saja ya. Ya sudah, sekarang minum susunya, istirahat aja. Besok dokter akan kembali kemari untuk meriksa keadaan kamu. Untuk memastikan apakah kamu boleh pulang ke Jakarta kembali atau tidak. Ya, saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Oke Martin, saya mau ke dalam. Iya, Mas. Ngapain sih? Kamu dari mana aja sih? Kok lama banget? Saya tadi tuh nemenin temennya Nondina ke Bogor beli makanan. Saya nggak berani nolak dia. Martin, saya takut. Saya ngerasa ada yang nggak beres di sini. Pak Yusuf mana? Dina megang kunci kamar Pak Yusuf dari tadi siang. Saya nggak diizinkan masuk. Bagus. Bagus. Makasih ya. Aku cariin ke kamar, suster bilang kamu ada di sini sedang check up. Kok Mas kelihatannya gembira sekali? Ada berita yang menarik buat kamu. Apa? Dinin sudah ditemukan. Aku akan jemput dia di alamat yang diberikan Bu Ros. Iya? Alhamdulillah. Sekarang dia ada di mana? Dia ada di puncak, sayang. Sekarang kamu bisa tenang. Satu masalah sudah selesai. Tinggal bagaimana kamu menyiapkan diri supaya untuk operasi nanti kamu bisa lebih baik. Aku pengen cepet-cepet ketemu Ninin, Mas. Aku akan jemput dia kalau dia udah sehat. Menjemput teman Buni ya ke puncak. Baiklah kalau begitu. Ya, terima kasih. Bagaimana? Kita jadi makan malam bersama Rizal dan anak-anak? Rizal nggak ada di kantor. Loh, barusan kamu bicara dengan siapa? Sekretarisnya. Katanya Rizal tuh mau jemput temannya Nia ke puncak. Mam, perasaan saya kok jadi nggak enak ya? Kenapa sayang? Jangan-jangan mereka menemukan Ninin. Ada Ninin atau tidak ada Ninin, Rizal tetap menikah dengan kamu setelah Nia meninggal nanti. Tidak ada yang bisa menghalangi niat Mami. Kamu nggak usah perlu khawatir. Rizal anak Mami, aku ibu kandungnya. Coba tarik nafas. Kamu kenapa? Tenang, tenang. Dok, sebentar ya. Saya kembali ntar. Dok, bagaimana keadaan dia, Dok? Pak Bayu, gadis itu hamil. Hamil, Dok? Ya, hamil. Baik, saya permisi. Iya, Dok.
Nin. Ya, sini. Kenapa kamu nangis? Dokter pasti sudah mengatakan sama kamu. Jadi benar kamu hamil? Kamu tahu siapa bapaknya? Ayahnya adalah seorang penipu dan penjahat. Lebih baik anak ini nggak kenal siapa ayahnya. Nin, sebaiknya kamu sekarang siap-siap. Siang ini Rizal akan menjemput kamu di sini. Saya nggak mungkin ikut dengan Pak Rizal dalam keadaan hamil begini. Mau taruh di mana muka saya? Lagi pula, saya nggak akan membuat Bu Ros malu dengan keadaan saya. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nin? Kembali ke Surabaya? Saya nggak akan kembali ke Surabaya. Tapi kemana, Nin? Saya akan mencari pekerjaan sambil menunggu kelahiran anak saya. Saya kan seorang perawat. Iya, tapi pekerjaan apa, Nin? Lagi pula mana ada orang yang mau cari perawat yang sedang hamil? Saya akan bekerja apa saja, walaupun harus menjadi pembantu rumah tangga. Saya harus tetap bertahan hidup. Begitu juga dengan anak saya. Ayolah, Pap. Apa susahnya? Toh tak lama lagi Papi akan mati dan tak punya anak. Sayalah satu-satunya keluarga Papi yang masih ada. Kalau Papi masih bersikeras tidak mau menandatangani surat ini, Papi akan rasakan sendiri akibatnya. Saya berhak atas sebagian harta Papi. Saya istri Yudi, menantu Papi. Apa yang mau Papi katakan? Perempuan busuk. Sampai kapanpun aku tidak sudi memberikan harta kekayaanku. Perempuan busuk. Kau pikir aku tak berani membunuh tua bangka lumpuh macam kamu, ha? Silakan. Silakan. Kau tidak bisa membunuhku. Sebab harta kekayaanku akan jatuh ke orang lain. Apa maksud Papi? Papi sudah membuat surat wasiat. Bagaimana? Kita harus bertindak cepat, Din. Bertahanlah sedikit, Ruth. Si tua itu tak akan tahan puasa lama-lama. Ingat, Din. Aku tidak mau buang-buang waktu terlalu lama di tempat ini. Sekarang kamu percayakan kalau firasat saya benar? Dina nggak pernah ngizinkan saya ngantar makanan buat Pak Yusuf. Ya sekarang kita mesti gimana lagi? Kalau ada kesempatan, lebih baik kita pergi dari tempat ini. Waduh, saya nggak mau kalau ninggalin Pak Yusuf sendirian di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Saya hanya ingin mengingatkan tentang tagihan sewa kamar Bapak dan makanan yang belum Bapak lunasi. Mas. Anda tahu, pertanyaan Anda itu meremehkan dan merendahkan martabat saya. Hah? Saya ini bukan orang sembarangan. Saya salah satu orang terkaya nomor 10 di dunia. Jadi ingat, ya. Dan kenapa saya tinggal di hotel murah, atau losmen murah seperti ini? Kenapa? Kenapa? Karena saya sedang dalam penyamaran, incognito. Saya ngerti kesibukan Bapak, tapi losmen ini juga punya peraturan. Dan saya hanya menjalankan tugas, Pak.
Kamu memang karyawan yang baik. Peraturan itu bisa dibikin oleh manusia. 1000 peraturan bisa dibikin oleh manusia. Itu nggak penting. Losmen ini pun bisa saya beli 10 biji sekaligus. Tidak usah khawatir, ya. Saya akan bayar semuanya. Tapi memang kamu contoh pegawai yang baik. Ya. Nah, sudah, ya. Nah, sudah. Sebentar. Mas ini mengingatkan saya kepada seorang pemain sinetron Janjiku. Reynold Surbakti. Persis. Bapak saya. Udahlah, nanti main sinetron aja daripada kerja di sini. Atau nanti ikut saya ya. Udah. Sepatunya nomor berapa sepatu? Oh, Bapak mau ngasih? Beres, nomor berapa? 42. 42 sudah tenang. Namanya siapa? Hari. Hari Reynold Surbakti. Ya udah. Ya, gimana aturlah. Nininnya mana? Bayu bilang Ninin sudah pergi sebelum saya pulang. Bayu? Bayu orang yang temukan Ninin ya. Tapi dia pergi kemana? Kan dia nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Mungkin dia ke Surabaya. Kalau gitu, kita cek, telepon ke Bu Ros. Ya? Kalau Ninin sudah sampai ke Surabaya, pasti Bu Ros sudah tahu kan? Kita tunggu aja ya, saya nggak mau buat Bu Ros panik. Iya juga sih. Ya, mudah-mudahan aja Ninin selamat. Iya, sayang. Terima kasih karena kamu udah menolong saya. Pak Rizal kelihatannya sangat kecewa, Nin. Katanya istrinya sangat membutuhkan kamu. Sebetulnya apa sih hubungan kamu dengan dia? Bu Ros mengirim saya untuk merawat anak-anak Bu Nia dan mengurus suami serta rumahnya karena sekarang Bu Nia sudah mengidap penyakit kanker. Kamu yang masak semua ini? Ternyata kamu juru masak yang hebat ya, Nin. Di asrama semuanya harus bisa masak sendiri, Mas. Saya udah biasa kok ngurus pekerjaan rumah tangga. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Saya sendiri juga nggak tahu. Tapi yang pasti, saya nggak akan mengorbankan bayi yang nggak berdosa ini. Saya juga nggak akan menyerahkan bayi ini ke panti asuhan. Seperti ibu saya menyerahkan saya dulu karena hamil di luar nikah. Izinkan saya tinggal di sini, Mas. Sampai saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan lakukan apa saja untuk bisa membalas semua kebaikan Mas. Jangan khawatir, Nin. Kamu boleh tinggal di sini. Jangan lagi ya. Makasih, Mas. Jadi gadis itu minggat? Bukan minggat, Mam. Tapi dia pergi. Kelihatannya dia bukan gadis baik. Perempuan baik-baik nggak semudah itu pergi datang dan minggat. Sudahlah, Mam. Nggak baik membicarakan orang. Apalagi orang itu belum pernah kita kenal. Saya yakin cuma supir kamu yang bisa menjelaskan semuanya ini. Saya yakin dia pasti terlibat. Kenapa kamu nggak cari dia? Polisi sudah mencari dia.
Aku juga senang melihat dia dihukum Irna. Saya udah tahu, Pak, dari awal. Saya curiga sama gerak-gerik mereka. Perempuan iblis itu menginginkan semua kekayaanku. Bahkan dia mendesakku supaya aku menandatangani surat wasiat atas namanya. Pak, lebih bagus kita pergi dari sini deh, Pak, sekarang. Karena saya khawatir kalau mereka itu udah nggak main-main lagi sekarang. Mana Lilis? Lilis nunggu di mobil, Pak. Pasti dia akan gembira kalau tahu bahwa semua kekayaanku akan kuwariskan kepadamu. Pak Yusuf mana? Liz, sekarang saya bukan lagi anak muda miskin yang mimpi menjadi orang kaya. Kamu ngomong apa sih, Martin? Yang serius dong. Maksud kamu apa sih? Liz, kamu nanti bakal jadi hidup senang dan kamu akan menjadi nyonya besar. Kamu jangan bercanda deh. Pak Yusuf mana? Udah jangan main-main. Liz, kata Pak Yusuf, kita itu nggak perlu melarikan diri lagi. Karena Dina tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Karena Dina juga masih membutuhkan tanda tangan Pak Yusuf untuk menandatangani surat warisan atas nama Dina. Oh, jadi uang yang diinginkannya? Ya uang dong, apalagi dia mau uang banyak. Dan uang banyak itu sekarang udah menjadi milik saya, Liz. Apa? Jadi milik kamu? Iya. Ah, yang benar. Masa saya bohong sih? Liz, gini, besok kata Pak Yusuf mau menceritakan semuanya sama Dina bahwa semua surat warisan itu udah dihibahkan atas nama saya, dan kalau Dina mendengar itu dia pasti akan lari dari rumah ini, sedangkan surat itu sudah aman di tangannya pengacara Pak Yusuf. Bener? Kita kaya, Liz. Saya kaya. Aduh. Dan kita nggak perlu lari dari Bang Iwan. Nggak perlu. Bang Iwan pasti setuju dengan hubungan kita. Karena kamu nggak supir yang miskin lagi, Martin. Aduh. Kita kaya, Liz. Aduh, Martin. Kita kaya. Saya sayang sama kamu. Kita kaya. Beli apa ya uangnya? Aduh, kita beli mobil, kita beli rumah, kita beli... Masuk. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Kok masih di sini? Ya, saya harus mengerjakan beberapa tugas saya malam hari ini. Karena besok saya nggak bisa masuk kantor, Pak. Kakakmu lagi? Ya, saya harus menemaninya. Karena besok pagi dia akan melakukan operasi. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga Tuhan memberikan kesempatan hidup pada kakakmu. Insya Allah.
Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Kak, Emma kangen sama Mama. Kakak juga kangen, Ma. Operasi itu apa sih, Kak? Operasi itu adalah kalau kita ke rumah sakit, nanti akan disuntik. Emang sih agak sakit sedikit, tapi nanti juga sembuh kok. Jadi, kapan Mama pulang, Kak? Nggak tahu, tapi kan kata Papa, nanti kalau Mama udah sembuh pasti pulang. Kita berdoa minta sama Tuhan supaya Mama cepat sembuh yuk. Ya Tuhan, sembuhkanlah Mama kami. Emma pengen Mama cepat sembuh dan sama-sama kita lagi. Amin. Dio, dari mana kamu? Abis dari kamar Reja dan Emma ngedoain Tante Nia. Pinternya anak Mama. Yang pasti doa kalian tidak akan terkabul. Sebab Tante Nia tidak akan pernah pulang ke rumah ini lagi. Tapi kata Om Rijal, kalau Tante Nia udah sembuh, Tante Nia boleh pulang. Ah, udah sini. Sini kamu. Makan es krim Mama Eyang. Enggak mau sih? Iya. Wah, mau kemana lagi dia, Mang? Biar aja deh. Paling dia main sama Emma dan Reja. Emma, kenapa sayang? Hah? Kata Dio, Eyang Putri bilang Mama nggak akan pulang lagi ke rumah. Dio, benar yang Putri ngomong begitu? Habis Dio kasihan sih sama Emma dan Reja. Berdoa terus supaya Tante Nia pulang dari rumah sakit. Padahal kata Eyang Putri doanya nggak akan terkabul. Iya. Sekarang kalian dengar Papa baik-baik ya. Ya. Apa yang dikatakan Eyang Putri itu nggak benar. Dia bohong. Mama akan pulang setelah operasi selesai. Kalian jangan takut. Ya sayang? Betul, Pak. Iya. Sini. Sekarang kita naik ke atas ya. Mas? Rin, Masuk ya. boleh saya masuk? Iya, silakan. Yuk, Mas. Baru pulang, Rin. Iya. Sibuk ya kamu sekarang? Bisa lebih sibuk dari aku. Aku kan lain, Mas. Aku baru dalam meniti karir. Sedangkan Mas sudah di atas karir. Mas ada perlu apa sih? Aku bingung, Rin. Besok Nia operasi. Ya, kita aja bingung, Mas. Sekarang coba kita bayangin bagaimana perasaan Mbak Nia. Hidup dan matinya bergantung di meja operasi besok. Aku nggak tahan di rumah. Anak-anak terus tanya kapan mamanya pulang. Mami dengan Irna, kamu tahu kan seperti apa mereka? Ya, aku tahu. Pasti mereka menghendaki operasinya nggak berhasil. Aku sendiri, Rin. Aku butuh teman. Kita berdoa aja lah, Mas.
Katanya Mbak sudah setuju dengan operasi pagi ini. Aku mau dioperasi. Aku pikir Didin akan berada di sini, Mas. Jangan bicara begitu, sayang. Tolong dong. Tim dokter sudah nunggu kamu di ruangan operasi. Kamu harus operasi, sayang. Aku belum mau mati sekarang sebelum Didin datang. Nia, kamu gak bakalan meninggal. Kamu tahu begitu banyak orang yang sayang dan membutuhkan kamu, Nia. Iya, Mbak. Percaya atas kebesaran Tuhan. Tuhan akan selalu bersama kita. Kalau operasinya sampai gagal, Mas akan memegang janji, Mas. Iya. Saya tidak akan menikah dengan Irna. Sungguh. Iya, sayang. Tidak dengan Irna, tidak dengan siapapun. Saya sayang kamu. Permisi. Nia, sudah siap? Tidak apa-apa. Suster. Tungguin anak-anak di rumah. Tolong, Rin. Aku di sini nggak kuat menutupi kegelisahan dan kesedihanku. Baiklah. Terima kasih, Rin. Sabar ya, Mas. Tolong jaga anak-anak. Cinta. Hanya hati bicara.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.